Shalom. Mari kita mengawali ibadah pagi hari dengan panggilan beribadah. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan kumasyurkan. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mari dengan bangkit berdiri, kita memuji kemuliaan Tuhan. Matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Sekali kulihat kembali terang dan yang aku juga hendak ku sembah. Potum dan salam. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah saat ini dengan pengakuan. Pertolongan ibadah hari ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta kalian. Amin. Melalui pewartaan hari ini, kita diingatkan bahwa untuk setia kepada Tuhan kita harus menjaga hati, terutama ketika sedang menghadapi krisis atau pergumulan. Karena yang ada dalam hati kita akan terpancar dalam hidup kita. Mari jadikan doa sebagai benteng perlindungan yang kokoh terhadap serangan cobaan dari si jahat. Karena dengan doa, kita dipenuhi oleh Allah, iman kita diteguhkan, dan kita dituntun untuk memahami kasih Tuhan yang tak terselami, sehingga hidup kita berkenan bagi Tuhan. Mari jaga hati, jangan izinkan pintu dosa terbuka. Syukur bagi Dia, Gembala setia, yang jaga tetap anugerahnya curah hariku semua, terang dan gelap. Tenaga dan kuat, percaya
Yesus Kristus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita melalui Mazmur 32 ayat yang pertama hingga kelima yang kita baca secara bersahut-sahutan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagia manusia yang sebenarnya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa rindu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menyembuhkan aku dengan sungguh-sungguh dan jadi seperti Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak, Ibu, saudara, dan adik-adik yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah bagi yang mempersilakan Yesus masuk ke dalam hatinya dan dengan sungguh-sungguh mengakui dosa serta bertekad untuk menjalani kehidupan baru sesuai dengan kehendaknya. Disampaikan berita anugerah dari Mazmur 62 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat,
Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai untuk kita semuanya. Bersama mari kita memasuki liturgi sabda, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur padamu ya Allah, ketika saat ini kami bersama-sama dapat kembali bertemu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dan mengimani Allah hadir pada saat ini, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Berikan kekuatan dan kemauan kepada kami untuk terus mengimani bahwa Allah senantiasa menjaga hati kami, sehingga dalam laku hidup keseharian kami benar-benar layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga berdoa, kiranya Allah juga yang senantiasa memberkati persekutuan kami, khususnya pasamuan jemaat yang ada di GKJ Jebres ini. Tuhan mampukan kami, terlebih-lebih majelis jemaat yang senantiasa Tuhan pilih dan tetapkan untuk Tuhan pakai melayani di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Tuhan mampukan mereka, Tuhan perlengkapi mereka, agar mereka senantiasa dapat melakukan sesuai dengan kehendak Allah saja. Begitu juga dengan badan pelayanan gerejawi lainnya, komisi-komisi tim dan setiap orang yang telah Tuhan pakai dalam pelayanan di persekutuan ini, di gereja-Mu ini, organis singer. Kiranya Allah juga memperlengkapi mereka, Allah yang senantiasa menolong mereka dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya dalam Hari Anak yang telah kami peringati bersama-sama di tanggal 23 Juli. Kami mensyukuri Allah senantiasa memberkati dan menolong anak-anak kami hingga saat ini. Kami mau serahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati mereka sertai tumbuh kembangnya, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, menghormati orang tua dan mencintai persekutuan ini. Begitu juga kami berdoa untuk setiap orang tua yang telah Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak mereka. Banyak hal yang telah dilakukan begitu luar biasa, tidak terbayar, tetapi kami percaya Allah akan senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, kesanggupan kepada mereka dan hikmat marifat yang daripada Allah saja, sehingga mereka dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang bisa memberikan ataupun membanggakan Tuhan dan orang tua. Berikan orang tua kekuatan juga. Kami berdoa ya Tuhan,
kepada setiap orang tua yang hari ini mungkin hidup jauh dari anak-anak mereka. Biarkanlah Engkau memberikan keteguhan hati untuk selalu menjalin relasi melalui banyak cara yang telah Tuhan beri. Kiranya kerinduan mereka dapat diobati dan mereka senantiasa mendoakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Begitu juga bagi orang tua kami ya Tuhan, yang hari ini belum dapat bersama-sama dengan kami karena usia lanjut dan kondisi fisik yang semakin melemah. Tapi kami percaya itu adalah anugerah dari Tuhan saja. Fisik boleh melemah, tetapi biarlah iman senantiasa menjadi lebih kuat, memberikan teladan banyak bagi kami untuk mencintai Tuhan lagi. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur melalui mereka kami dapat ada di tempat ini. Kiranya Allah memelihara kehidupan mereka. Para lanjut usia, di tengah masa-masa tuanya, di tengah pergumulannya dengan kondisi fisiknya, biarlah Allah yang merengkuh mereka, tidak membiarkan mereka sendiri, tetapi biarlah melalui cinta kasih keluarga, kehangatan tetap bersemi. Dan mereka meyakini cinta Allah hadir dalam kehidupan mereka di masa-masa yang saat ini mungkin tidak mereka inginkan. Karena menjadi lemah bukan suatu kemauan, tetapi kepastian yang memang harus kami terima sebagai manusia. Dan biarlah ini menjadi cara Allah untuk membuktikan cinta kasih Allah besar dan nyata dalam kehidupan kami. Maka ajar kami juga menerimanya. Ajar kami juga membuka hati untuk senantiasa berpasrah diri, berserah hanya kepada Allah, sehingga memakai tangan-tangan orang-orang di sekitarnya untuk memberikan pertolongan yang nyata. Kiranya Tuhan menyertai para orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan dengan penuh kesungguhan hati untuk setiap pergumulan umat-Mu di tempat ini. Banyak hal yang kami rindukan dalam pelayanan bersama, namun terkadang banyak juga kendala yang akhirnya bisa juga menjadi hal-hal yang menyenangkan. Allah yang kerendahan hati bagi kami, Allah yang senantiasa membuka hati dan pikiran kami agar kami dengan kesungguhan hati dapat kembali bergandengan tangan, saling memberikan dan menguatkan. Khususnya kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kepada saudara kami yang sedang berduka, Tuhan saja yang menghibur. Kepada mereka yang sedang ditimpa bencana alam dan menjadi korban peperangan, kiranya Tuhan saja yang mencukupkan mereka, Tuhan yang merengkuh mereka dengan segala cara yang luar biasa. Kami berdoa bagi mereka yang mulai putus harapan, kiranya Allah kembali menyalakan pengharapan dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi negara kami tercinta, berikan kedamaian, berikan hikmat kepada pimpinan, sehingga negara kami benar-benar menjadi rumah yang aman bagi kami warganya. Berikan kami hikmat juga untuk saling membuka hati, bertoleransi, sehingga asas bersama kekeluargaan dan Pancasila dapat kami hidupi dan membuat negara ini menjadi damai. Kami berdoa untuk kedamaian dunia ini ya Tuhan. Banyak peperangan yang terjadi, Allah saja yang turun tangan untuk mendamaikannya. Karena peperangan tidak akan membuahkan hal yang baik. Kiranya Allah yang senantiasa memberkati dan benar-benar meyakinkan kepada setiap mereka yang menjadi pembuat keputusan untuk melakukan kedamaian. Kiranya Tuhan menyertai. Inilah permintaan kami ya Tuhan. Banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan satu persatu, tapi kami percaya Allah yang senantiasa
Allah yang mengerti, Allah yang menilik hati dan pikiran kami. Maka kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke tangan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan sabda yang pertama dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ketika peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri orang Uria, orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak kembali ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Demikian sabda abadi Tuhan. Yang mengikuti
tanggapan terambil di dalam Mazmur 14. Mari kita baca bersama-sama dengan berbalasan. Mazmur 14. Kekebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga, kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Bacaan yang kedua terambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh berarti yang membuka hati. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau. Banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.
dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah mereka makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semuanya. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Bolehlah disalam kembali ke kanan kiri, salam damai. Yang tadi hanya namaste, sekarang bisa, atau manjali, sekarang bisa mengucapkan, ya, memberikan senyuman yang terbaik untuk melihat betapa sukacitanya hari ini. Betapa kita mensyukuri ketika Allah menolong kita kembali lagi dan lagi untuk terus bersekutu bersama Tuhan. Khususnya saya juga hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu
maka tak kenal maka tak sayang. Leres ya Bapak Ibu. Nah, supaya kita saling mengenal dan saling mendoakan, maka saya akan memperkenalkan diri saya. Bapak Ibu, nama saya Yatinem Kusno, melayani sebagai pendeta jemaat di GKJ Mbaki. Dari sini hanya sekitar 25 menitan lah, mentok 30 kalau enggak ada Car Free Day, enggak ada penggalian jalan, tidak ada cor-coran sebelahan gitu. Jadi, nah karena memang jalannya sekarang agak riweh, sepertinya hampir 40 menit ya Bu, ya, bisa. Tetapi kalau mungkin tahu jalan-jalan pendek, potong, mungkin akan lebih cepat. Nah dekat ya Bapak Ibu, walaupun letaknya di Sukoharjo, tetapi kami lebih dekat dari Solo sebenarnya. Karena Sukoharjonya itu agak jauh, arah Wonogiri sana. Nah, saya sudah berapa tahun ya menjadi pendeta itu dari tahun 2020. Ini 2024. Jadi masih baru 4 tahun Bapak Ibu. Di tanggal 24 Oktober nanti saya memperingati 4 tahun kependetaan saya. Puji Tuhan bisa menolong saya ketika saya harus merantau dari Sumatera dan pindah ke warga negaraan, menjadi orang Solo Pak, menjadi orang Sukoharjo, sama seperti Pak Harahap. Jadi tadi kenalan loh, satu kampung kita gitu. Jadi ya ternyata itu ya perjalanan hidup yang tidak terduga Bapak Ibu. Jadi kalau bisa hari ini menyapa panjenengan semuanya, saudara-saudara seiman, saya sangat bersuka cita. Nah, saya tadi di sini didampingi oleh mantan pacar saya. Ada di belakang suami saya, Mas Bedrus. Boleh berdiri, Mas? Iya. Masih suami saya Bapak Ibu, ya mantan pacar ya. Jadi puji Tuhan kami juga baru 2 tahun dalam berumah tangga ya, pandonganipun ya. Karena memang ya kedepannya akan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi, kiranya kami bisa saling belajar untuk memperlengkapi seperti panjenengan. Seperti tema kita hari ini, menjaga hati ya. Romantis sekali temanya aja Bapak Ibu. Kalau melihat menjaga hati siapa yang mau dijaga? Hati siapa Bapak Ibu yang mau dijaga? Hati siapa? Kalau dalam berumah tangga, iya Bapak Ibu pasangannya ada di samping masing-masing. Kalau yang punya pasangan, yang berkeluarga misalnya, hati siapa yang mau dijaga? Hati sesamanya, hati kita. Jadi sebenarnya itu tadi perkenalan singkat saya, kalau dalam hidup berkeluarga juga gitu, apalagi dalam hidup bergereja, menjaga hati itu tidak mudah. Karena apa? Manusia itu tidak terduga, penuh dengan kejutan enggak Bapak Ibu? Penuh dengan kejutan. Kalau kita tanggal 23 Juli kemarin ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Yang punya anak pasti mudeng ya, ibu-ibu khususnya. Gimana menjaga hati? Duh, kadang-kadang iya, apalagi istilah ya ketika ketemu dengan parenting dengan orang tua dulu ya, ngomongin dulu dan sekarang berbeda jauh ya Bapak Ibu. Nah, posisinya gimana? Mertua dengan menantu dalam edukasi cucu dan anak. Nah, ini lebih riuh lagi Bapak Ibu. Lebih complicated istilahnya. Hati siapa yang dijaga? Ya semuanya. Maka sekarang banyak keluar istilah healing. Tahu nggih Bapak Ibu healing? Healing artinya apa sebenarnya dalam istilah psikologi? Pemulihan. Maka kadang-kadang ada yang protes, masa sekarang dengan mudahnya healing digunakan, ketika jalan-jalan ditanya kemana? Healing. Habis itu pulang lagi, healing enggak? Pening. Karena apa? Habis duitnya, harus cari lagi. Sebenarnya konsepnya enggak seperti itu. Kalau sudah, ya sudah, besok cari lagi. Yang penting bisa saling tadi menjaga hati, enggak saling menyalahkan satu sama lain, enggak jadi pening, tetapi bisa benar-benar menikmati waktu kebersamaan itu. Karena apa? Yang dijaga hati loh. Gara-gara mama, gara-gara papa, gara-gara adik, semuanya
disalahkan. Itu tidak menjaga, yang ada merusak suasana dan merusak hati. Maka hari ini kita mau belajar bagaimana suasana yang sudah dibangun. Kalau ini sudah bulan berapa Bapak Ibu? 7. Pertengahan tahun. Tidak terasa nje, udah ganti semester, udah masuk tahun ajaran baru. Udah masuk yang mau KB, yang mau TK, yang mau SD udah ganti seragam. Luar biasa enggak perjalanannya? Luar biasa, khususnya untuk anak-anak. Itu luar biasa sekali. Saya enggak tahu nanti kurikulum ke depannya mau kurikulum apa lagi yang dipakai di negara kita tercinta ini. Karena katanya kalau saya melihat, kita tadi menyangkut hari anak, kurikulum merdeka tapi merdeka enggak kenyataannya. Merdeka enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu guru merdeka enggak? Merdeka, ya bulan, ntar lagi bulan Agustus bulan merdeka. Tapi kenyataannya yaitu tadi, susah memang. Karena apa? Ya semua harus ditata, harus dijaga sedemikian rupa. Maka kita hari ini memperingati Hari Anak Nasional. Mari kita juga berikan apresiasi ke mereka. Sebagai anak-anak, kita juga berikan perhatian ke mereka, karena kita juga pernah menjadi anak dan saat ini mungkin ya masih anak. Kalau orang tuanya masih ada. Kalau orang tua ya dulu kita juga anak mengalami itu, tumbuh kembangnya. Ya memang tidak terduga dengan setiap kali pertumbuhannya, apalagi anak-anak sekarang generasi gadget. Usia 3 tahun aja udah scrollnya itu udah luar biasa. Sampai-sampai nih anak-anak nih dikasih buku bukannya dibalik tapi di scroll sama dia. Ada pengalaman Bapak. Karena apa? Ya itu fakta yang terjadi. Maka Indonesia itu minim literatur. Kita hanya 0,0 berapa gitu, 1 yang bisa baca buku, yang mampu, yang suka, yang hobinya. Yang lainnya enggak tahu apa yang dibaca. Maka ayo kembalikan lagi ini. Kalau yang baik-baik ini tidak boleh ditinggalkan. Ayo kembali gerakan membaca. Karena apapun itu harus membaca. Supaya kita tahu. Karena masih berlaku nggih Bapak Ibu. Membaca itu untuk membuka wawasan kita. Membuka jendela dunia. Maka yang dijaga ketika kita mau menjaga generasi kita. Jagalah mereka. Didiklah mereka. Bimbinglah mereka. Jadi Hari Anak Nasional bukan hanya diperingati sebagai oh ini momennya anak-anak, enggak. Tetapi benar-benar menolong mereka untuk menghayati. Kenapa itu penting? Karena mereka adalah bagian saat ini dan di sini juga. Untuk nantinya ke depan akan menjadi penerus juga. Akan berkontribusi banyak juga. Khususnya di gereja. Maka setiap usul saya, setiap apapun itu dalam program-program gereja, libatkanlah mereka. Perjamuan kudus sampun ya Bapak Ibu dilibatkan, matur nuwun. Nanti pendadaran juga dilibatkan, matur nuwun. Karena apa? Mereka juga bagian dari keluarga kerajaan Allah yang sudah menerima baptisan. Maka hari ini menjaga hati kita belajar juga. Ketika sepanjang perjalanan kita dari tahun ke tahun sampai pertengahan tahun 2024, banyak hal yang terjadi nje. Masih setia dengan komitmen hidup bersamanya? Masih setia dengan komitmen melangkah dalam pasamuan GKJ Jebres? Jebres atau Jebres Pak? Jebres ya. Saya takut karena enggak ada tanda bacanya Bapak Ibu. Ya, GKJ Jebres. Kita harus benar-benar membuat komitmen nih, karena apa? Ya kebanyakan ini yang terjadi enggak bisa menjaga hati. Seperti Nas hari ini. Kalau kita melihat banyak dalam pelayanan bersama. Tadi yang dilakukan Yesus apa? Yesus mencobai murid-muridnya. Ketika kisah kebanyakan makanan tadi ini dalam Injil. Siapa yang memberi hati? Anak-anak kan. 5 dan 2 ada lagunya loh kakak-kakak sekolah minggu. Pasti nanti adik-adik itu sukacita diajari. Maka ketika dalam kisah ini juga mengajak kita untuk berjuang, untuk terus bertumbuh menjaga hati di tengah-tengah persekutuan, bukan hanya masalah makanan juga. Tapi ini sebagai contoh kecil
yang seringkali membuat kita ribut di tengah-tengah persekutuan, benar enggak? Si konsumsi itu posisinya paling penting dalam setiap kepanitiaan, benar enggak Bapak Ibu? Enggak ada si konsumsi, bubar enggak? Wis jam segini masa kami enggak dibekali, enggak disuruh minum, enggak disuruh ini. Ngapain mau jadi panitia? Nyapek-nyapek ya. Tapi di sini kayaknya enggak ya, enggak ada yang kayak gitu ya Bu ya. Ada enggak ada tetap melayani. Amin. Amin. Berarti si konsumsi penting enggak sih sebenarnya? Penting. Karena tetap kita punya hati. Apalagi budaya Jawa. Kalau ada yang datang, kalau ada tamu, kalau enggak nyuguh itu rasanya ada yang kurang. Maka saya kadang-kadang pekewuh kalau mau patuen ke rumah-rumah. Karena apa? Pasti nanti pulang ngebak-ngebaki kulkas saya. Kadang-kadang gak enak sendiri. Udah gak usah Bu, gak usah. Gak apa-apa Bu Pendeta, bawa saja. Iya. Kemudian, nah itu yang membuat saya bisa mengembang sekarang seperti ini Bapak Ibu. Karena apa? Ya bayangkan Biston, patuen, ya dari 1 hari 1 minggu itu sudah berapa kali. Dan modelnya kalau misalnya acara-acara, ya piring terbang berapa kali putaran Bapak Ibu? Bisa 5 kali nje. Hidangan pembuka, terus sop, makanan berat, es lagi. Bayangkan, saya yang dulu hanya 50 kilo sekarang bertumbuh sebesar ini. Nah, itu bisa juga dilihat. Karena apa? Ya saking menjaga hati, nanti kalau enggak saya makan, gak enak. Dimakan, saya juga enggak enak. Tapi kadang ya makanya saya kadang-kadang pesan sama ini, saya bawa botol minum sendiri. Jadi kalau mau sini ini, enggak usah, enggak apa-apa, enggak apalah gitu. Karena apa? Air putih saja gitu. Mengurangi yang manis-manis, karena saya sering bercanda, saya sudah manis kok gitu. Jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa ternyata enggak mudah loh. Kayak hari ini aja kita melihat kisah ini, anak murid-murid Yesus sendiri takut. Padahal mereka tahu Yesus adalah orang yang bisa melakukan banyak mujizat. Mana mungkin Tuhan? Dia enggak jaga hati gurunya, dia enggak jaga hati orang banyak. Berapa banyak tadi? 5.000, hanya laki-laki. Sabar ibu-ibu ya kalau enggak dihitung. Ini perjanjian yang dulu itu memang seperti itu dalam adat budaya Yahudi. Perempuan itu tidak pernah terhitung. Kalau dia tidak benar-benar memberikan kontribusi. Seperti misalnya Esther, siapa lagi hakim perempuan satu-satunya? Deborah. Nonton boleh Bapak Ibu? Maria. Mereka baru mendapatkan posisi dan disebut namanya kalau benar-benar memberikan kontribusi. Bayangkan. Tapi saya pikir semua kita juga sekarang seperti itu ya. Enggak laki-laki perempuan setara, sama. Dan harus memberikan kontribusi juga supaya namanya ya disebut terangkat. Tapi sekarang tidak seperti dulu, struggle dulu. Posisinya lebih direndahkan, sekarang setara, sama. Itu yang kita syukuri. Mengapa Injil bertemu dengan budaya kita, Jawa. Mengakomodir kita untuk bisa menghargai nilai-nilai kemanusiaan kita. Supaya bisa dijaga semua hatinya. Bayangkan murid-muridnya takut. Mana cukup Tuhan, gak mungkin bisa. Orang ini banyak sekali kok. Baru si Andreas bilang, oh ini ada 5 roti. Yang meskipun pada saat itu dia juga gak yakin. Untuk apa? 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Secara logika dapat gak Bapak Ibu? Enggak. Gak mungkin bisa. Mereka lupa. Mereka punya guru yang luar biasa. Untung Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Baik. Gak kayak kita ya suka marah-marah kadang-kadang. Mungkin saya kali ya. Kadang-kadang kita kan gak sabaran ya. Kalau ada yang mungkin sih, kok gak percaya sih? Pasti bisa kok gitu. Langsung dengan cepat gitu, impulsif. Kadang-kadang kita bisa membuat suara yang agak tinggi sehingga membuat kolega kita, rekan bicara kita juga, ini kenapa sih gitu. Tapi Pak Harahap gak seperti itu kok Pak ya. Sudah mulai melembut ya Pak.
Ya, sudah mencintai budaya Jawa ya Pak ya. Sudah sama seperti kita Pak. Belajar, saya juga banyak belajar. Maka apa? Ya kita harus memang belajar. Ketika murid Tuhan Yesus mengajak kita hari ini, memberikan kita sebuah catatan khusus. Mereka yang bersama-sama dengan Yesus pada saat itu titik kritis juga tidak percayai sama Yesus. Yang sehari bersama-sama loh. Bagaimana dengan kita? Percaya enggak sama Tuhan Yesus Bapak Ibu? Percaya enggak sama Tuhan Yesus? Enje kanti gumolonging. Itu kan yang kita sebutkan komitmen kita. Ketika kita datang ke hadapan Yesus, dibaptis, kemudian konfirmasi, pengakuan sidi, peneguhan, kemudian banyak janji-janji diucapkan di hadapan umatnya, komitmen pernikahan, kemudian membawa anak lagi, membawa cucu lagi, sidi lagi, sampai berlanjut. Enjeh kandi gumolonging mana kesetiaan. Kita apakah sampai sekarang juga menjaga hatinya Tuhan? Aku benar-benar ingin mengikut Engkau Tuhan. Setia samamu, apapun yang terjadi derek Gusti Yesus. Tetapi dalam menderek Gusti Yesus, apakah kita tidak pernah meragu sama seperti murid ini? Apakah kita tidak pernah melukai hati Tuhan? Apakah kita sama sekali benar-benar bisa hidup sempurna? Enggak. Kerapuhan manusia, keterbatasan kita sama yang dialami oleh para murid Andreas tadi. Mereka meragukan bahwa bagaimana mungkin dengan 2 roti 5 ikan dan 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupkan untuk memberi makan 5.000 orang. Namun kita tahu akhirnya mereka memberikan solusi di saat yang tepat. Solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ini indahnya persekutuan. Ini indahnya banyak kepala dalam setiap keluarga. Ketika ada masalah nih, oh kurang, langsung cepat Andreas. Udah ini ada yang ada tapi cuman ini, gimana selanjutnya? Tetapi yang kita tahu anak-anak tadi memiliki peranan penting Bapak Ibu. Kalau enggak ada anak-anak tadi, bisa mereka makan semua? Enggak. Sumbernya tadi anak-anak. Maka penting bagi gereja juga untuk memperhatikan anak-anak. Dan akhirnya apa? 5 roti, 2 ikan didoakan. Semuanya bisa mencukupi untuk memberi makan. Dan itu mujizat yang luar biasa. Maka kita melihat, oh ternyata ada peran-peran penting di sana yang saling melengkapi satu sama lain. Ketika ada yang meragu, ada yang tidak yakin, tapi ada pribadi yang menjadi pemberi. Ada pribadi yang dengan tanggap menjadi solusi atas setiap masalah yang mereka hadapi. Dan semuanya terpecahkan. Karena apa? Ada solusi di sana. Mereka masing-masing memberi hati mereka untuk bisa melakukan pelayanannya pada saat itu. Tidak mengkhawatirkan. Walaupun awalnya mereka meragu, tetapi mereka ingat, oh ternyata Yesus. Apalagi ketika Yesus berjalan, jangan takut. Oh itu Tuhan toh. Selalu diingatkan berkali-kali kepada kita, jangan takut. Tapi apa yang terjadi? Seringkali manusia ketakutan. Takut apa Bapak Ibu? Takut kekurangan. Kita khawatir enggak akan kehidupan kita? Seringkali kita merasa khawatir. Takut nanti gimana ya? Aku nanti seperti apa, gimana? Anakku nanti kayak mana ya gitu. Kenapa enggak seperti yang diusulkan Paulus? Berdoa. Paulus tadi bilang, aku berdoa. Kita bisa baca-baca enggak sih dalam baca bersama-sama di Efesus 3 ayat 18? Mas PPT bisa tampilin enggak? Efesus 3 ayat 18. Kalau yang bawa Alkitab atau e-kitab lewat HP juga enggak apa-apa. Yuk. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus
dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih. Ayo kita ukur Bapak Ibu. Betapa dan panjangnya dan tingginya kasih siapa? Jadi kenapa takut? Masih khawatir jadi murid Tuhan Yesus? Seharusnya enggak lagi ya. Bersama-sama orang kudus. Kita orang kudus enggak? Belum menuju ke sana. Dikatakan orang kudus. Sebenarnya kita orang kudus sebenarnya. Kenapa? Kudus itu dalam bahasa kadosh Ibrani. Orang khusus. Jadi kita diajak untuk menjaga kekhususan kita. Menjadi orang kudus, kadosh. Supaya apa? Ya khusus untuk menjadi anak-anak Allah itu kan dikhususkan. Kita dimaterai. Kita sudah mengiyakan komitmen kita bersama. Enje kanti gumolong yang mana maka hidupi itu. Untuk apa? Jangan takut. Kalau kita takut apa lakukan? Berdoa. Karena lebar, panjang, tinggi kasih Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Jadi kalau memang mau healing ya benar-benar healing, enggak pulang healing jadi pening, enggak. Tapi benar-benar oh iya, enggak apa-apa Tuhan menyertai perjalanan kita. Tuhan akan bersama-sama kita maka ayo jadilah solusi satu dengan yang lainnya. Dalam hidup kebersamaan, dalam gereja, dalam keluarga, jadilah solusi bukan menjadi sumber apa? Sumber konflik enggak, tetapi jadilah pemberi, penjadi solusi untuk setiap masalah yang ada. Karena itu bisa dengan cara itu kita bisa menjaga hati. Kalau enggak mampu, apa yang bisa dilakukan? Itu tadi Paulus bilang, berdoa. Selalu ada istilah, kalau enggak bisa memberi ya jangan ngambil. Gitu. Istilahnya gitu. Kalau enggak bisa ngapa-ngapain ya enggak usah ngerusuhi gitu. Doakan. Tapi namanya dalam berkeluarga ya Pak ya. Dalam bergereja itu penuh drama Bapak Ibu. Kalau orang Batak ada si surang namanya Pak ya. Si surang. Kalau di Jawa istilahnya apa ya Pak ya? Kalau yang suka buat reco aja, apa-apa semua serba salah. Istilahnya apa sih Bapak Ibu? Saya lupa. Istilahnya apa? Semua serba salah, dikritik, dan kritik, tapi enggak ada solusi. Pak. Rewel. Ada istilahnya kan, ya nanti kita cari sama-sama ya. Nyun sewu, kamus kota kasar saya dalam bahasa Jawa itu jelek sekali Bapak Ibu. Saya belajar karena memang saya dari dulu itu, saya kuliahnya itu di STT Jakarta. Jadi ketika nyampe di Solo itu, GKJ enggak salah manggil saya juga bertanya gitu. Dan saya juga meragukan diri saya pada saat itu. Maka saya bilang sama majelisnya, oh kita ini aja ya, saya akan belajar, tapi tolong perlengkapi saya. Akhirnya mereka buat tim untuk menolong saya menerjemahkan bahasa Jawa kalau dalam khotbah dan banyak hal. Dan kami saling memperlengkapi. Nah saya percaya itu juga bisa menolong kita semua. Akhirnya banyak gereja-gereja juga yang menerima kami yang tidak bisa berbahasa Jawa. Nah sekarang masih belajar jadi ya kosakatanya nyuwun sewu agak terbatas. Nah kita belajar saling memperlengkapi bukan hanya mengkritik enggak ada solusi, yang ada bubrah pasamuan gitu. Yang keluarga jadinya panas situasinya, enggak buat nyaman, enggak buat betah, ngapain ke gereja, ngapain pulang ke rumah gitu. Tetapi kalau keluarga itu bisa benar-benar saling ada masalah nih, ayo sama-sama udah terjadi gimana baiknya. Nah, saya suka di sini orang Jawa. Maka kalau dalam rapat majelis saya sangat suka sekali. Nje Bapak Ibu, nje gitu. Ditawarkan banyak solusi. Oke, yang baik mana baiknya. Jadi enggak muter-muter kemana-mana, enggak pakai acara-acara gebrak meja, kotot-kototan enggak. Tetapi gimana baiknya Bapak Ibu? Kayaknya seperti ini, setuju. Maka rapatnya kami itu cepat selesai biasanya, 2 jam enggak nyampe udah selesai rapat gitu. Jadi kita juga gitu, dalam bersama-sama, dalam perjalanan berkeluarga, jadilah solusi, bukan sumber konflik. Begitu juga dalam kehidupan bergereja.
saling meyakinkan satu sama lain. Karena apa? Banyak hal yang tidak terduga. Tapi apa tadi? Jangan takut. Yesus bilang, jangan takut. Paulus bilang lagi, berdoalah. Karena apa? Kasih karunia Allah senantiasa menyertai, lebar, panjang, dan dalamnya melampaui segala pengetahuan. Ketika kita benar-benar mau berserah, Dia sanggup melakukan jauh yang lebih banyak daripada yang kita pikirkan secara logika manusia kita. Sekali lagi, jangan andalkan manusia kita. Jangan andalkan kita. Karena apa? Kita kan tahu manusia terbatas, rapuh, gak mungkin bisa diandalkan. Nah, pada akhirnya kita dipanggil Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya untuk kembali membangun persekutuan, kekeluargaan, rasa syukur disertai dengan pikiran yang positif di dalam doa-doa kita. Mari kita membangun bersama, menjaga hati untuk bisa saling melewati, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kalau bertumbuh itu ke atas nih. Walaupun ada yang ke samping seperti saya. Tapi enggak apa, bertumbuh dalam iman juga. Bertumbuh. Dan itu hanya mungkin jika kita benar-benar menghayati, mengimani, enje Tuhan kanthi gumolong ing mana, saya nderek Gusti Yesus. Dan setiap hari berupaya untuk terus membekali diri, untuk terus membagi, untuk terus memberi. Kiranya Tuhan menyertai. Amin. Dalam saat hening kita akan mendengarkan nyanyian persembahan dari anak-anak kita sekolah minggu.
Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Ibu-ibu, bapak-bapak, luar biasa untuk anak-anak kita. Ketika kita boleh ditolong oleh anak-anak kita untuk menghayati bahwa mengimani Yesus Raja di atas segala raja, kiranya kali ini kita juga bisa menyiapkan hati kita untuk memasuki pelayanan persiapan perjamuan kudus. Kidung Keesaan 396. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, dikendalikan di tangan-Mu, bantulah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiran-Mu, pilihlah aku, terujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, kita akan merayakan atau melayankan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selama-lamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dan karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Maka dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Dengan demikian perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Sebelum pelaksanaan perjamuan kudus minggu depan atau tanggal 4 Agustus 2024, dalam ibadah kali ini akan diadakan sensura morum, yaitu pemeriksaan diri atau pendadaran. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan hati kita dalam menyambut undangan perjamuan kudus tersebut. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk merayakannya. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-28, kita diingatkan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pemeriksaan diri ini mengajak kita semua untuk memiliki kesempatan merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama, dan sekaligus untuk mempersiapkan diri kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus.
Maka sekarang marilah sebelum kita menerima sakramen minggu depan, kita menguji diri dengan bertanya kepada diri sendiri sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut. Sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Dalam saat hening sejenak, jemaat saya undang berdoa secara pribadi untuk memberikan jawaban dengan menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu, bersungguh-sungguh menyatakan kesiapan hati kami. Kiranya Allah yang senantiasa memperlengkapi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di Minggu 4 Agustus 2024. Demi kemurahan-Mu ya Tuhan, kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengikuti perjamuan kudus dengan kesiapan diri. Marilah kita menjaga kemurnian iman kita, meninggalkan perbuatan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang dikuduskan Tuhan. Serta menyadari bahwa ketika kita mengikuti perjamuan kudus di dalam dunia ini dengan penuh iman dan kekudusan, maka sebenarnya kita telah menerima undangan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus di surga. Maka siapkanlah hati untuk menerima perjamuan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. KK 396. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku yang
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam liturgi ucapan syukur. Dengan penuh syukur kita sudah mempersembahkan syukur di awal ibadah yang kita masukkan dalam kotak persembahan. Senantiasa mengingat firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita nyatakan pujian pengucapan syukur dari Kidung Keesaan 468 bait 1 dan 4. Satu di dalam doa akan saya hantarkan. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Engkau sungguh agung dan besar kuasa-Mu kepada kami. Hingga saat ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan kami untuk beribadah, untuk memberikan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Ini adalah bukti dari apa yang sudah kami punyai Tuhan. Dan kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Itu ajaran yang Engkau berikan pada kami. Bapa, saat ini kami juga mohon kiranya dengan persembahan ini Tuhan, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan, sehingga bisa menjadi pelayanan di dalam gereja-Mu ini, terutama di GKJ Jebres. Kiranya Engkau yang memberikan perlindungan dan Engkau berikan kebijaksanaan dan kejujuran bagi saudara-saudara kami yang dipercaya untuk memegang semua harta kepunyaan-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Engkau, sehingga kami bisa berpelayan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tentunya Tuhan, kami juga bersyukur Engkau memberikan kami pengajaran lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat diundang untuk berdiri. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.